Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Umam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengolahan air limbah. Langsung ke pendahuluan. Meningkatnya aktivitas perkotaan seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dan tingginya laju pertumbuhan penduduk akan semakin terasa dampaknya terhadap lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan secara terus-menerus menyudutkan masyarakat pada permasalahan degradasi lingkungan, kualitas pembuangan air limbah, pengolahan sampah, keterbatasan lahan untuk ruang terbuka hijau, dan kesadaran masyarakat atas perubahan iklim menjadi beberapa masalah yang harus diselesaikan oleh para pejabat kota di Indonesia. Karena itu, unsur utama yang harus dimiliki pelaku pemerintahan ini adalah kemampuan dan konsistensi identifikasi persoalan lingkungan. Sistem pembuangan air limbah juga memiliki permasalahan dan kendala tersendiri. Terdapat tiga sumber pencemaran air limbah, yaitu air limbah domestik, air limbah industri, dan air limbah pertanian. Proses pengolahan secara kimiawi. Proses pengolahan secara kimiawi dilakukan dengan menambahkan bahan-bahan kimia ke dalam air limbah. Dalam hal ini, yang sangat penting adalah menentukan jenis-jenis bahan kimia yang diperlukan. Dalam pengolahan secara kimiawi, waktu dan area yang diperlukan jauh lebih kecil dibandingkan pengolahan secara fisik dan biologi. Air limbah yang mengandung zat-zat kimia termasuk logam berat sangat tepat apabila pengolahan limbah dilakukan secara kimiawi. Karakteristik kimiawi. Biasanya, air buangan ini mengandung campuran zat-zat kimia anorganik yang berasal dari air bersih serta bermacam-macam zat organik berasal dari penguraian tinja, urin, dan sampah-sampah lainnya. Oleh sebab itu, pada umumnya bersifat basa pada waktu masih baru dan cenderung ke asam apabila sudah mulai membusuk. Substansi organik dalam air buangan terdiri dari dua gabungan, yakni gabungan yang mengandung nitrogen, misalnya urea, protein, amino, dan asam amino. Gabungan yang tak mengandung nitrogen, misalnya lemak, sabun, dan karbohidrat termasuk selulosa. Clarifier. Clarifier merupakan proses pengolahan air limbah sederhana dengan menggunakan chemical yang biasa disebut koagulan maupun ploakulan untuk mengendapkan kotoran yang tersubstansi atau koloid, mengumpulkan dan mengendapkan kotoran tersebut sehingga dihasilkan air yang bersih secara fisik. Ultrafiltrasi. Ultrafiltrasi merupakan pengolahan air limbah yang merupakan pengganti dari clarifier dengan hanya membutuhkan tempat yang tidak terlalu besar. Ultrafiltrasi banyak digunakan untuk menggantikan fungsi clarifier. Bioteknologi pengolahan air limbah. Proses pengolahan limbah dengan menggunakan bioteknologi menjadi fokus utama para pemerhati kesehatan karena di dalam proses ini limbah diurai dengan tanpa menggunakan zat kimia tambahan yang dapat berbahaya bagi kesehatan. Ada 5 tahap yang diperlukan dalam pengolahan air limbah. Pengolahan awal, pre-treatment. Pengolahan tahap pertama, primary treatment. Pengolahan tahap kedua, secondary treatment. Pengolahan tahap ketiga, tertiary treatment. Pengolahan lumpur, soot treatment. Screening. Screening berfungsi untuk memisahkan atau pengambilan benda-benda yang mengapung seperti ranting-ranting pohon, dedaunan, kertas-kertas serta sampah-sampah yang terdapat pada air baku. Umumnya dipakai jenis saringan yang kasar atau coarse screen dan bukan saringan yang halus atau fine screen. Proses ini penting untuk mengolah air permukaan karena biasanya air permukaan digunakan untuk pembuangan sampah dan jenis buangan lainnya. Prasedimentasi. Proses pengendapan berfungsi untuk memisahkan benda-benda tersubstansi atau suspended matter yang terdiri dari pasir kasar, pasir halus, dan lumpur yang sangat halus dari air baku. Umumnya diperlukan waktu pengendapan 2-3 jam untuk jenis partikel ini. Koagulasi dan flokulasi. Proses koagulasi adalah proses pemberian koagulan dengan maksud mengurangi gaya tolak-menolak antara partikel koloid.
Proses flokulasi adalah proses pemberian flokulan dengan maksud menggabungkan flok-flok kecil sehingga menjadi besar dan semakin besar sehingga cukup besar dan untuk diendapkan. Akibat air limbah bagi kehidupan masyarakat. Air limbah yang dihasilkan oleh beberapa industri memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Beberapa dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung antara lain: yang pertama, pencemaran udara, pencemaran air, penyakit kulit, terkontaminasinya air, dan rusaknya lingkungan hidup. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.